Wah, luar biasa ini kalau saya baca. Pesertanya beragam ya. Ada dari Surabaya, tadi saya lihat ada Palangkaraya, ya Jogja, Kupang, banyak sekali. Sebelum kita memulai webinar pagi hari ini, Bapak Ibu izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelia akan menemani Bapak Ibu semuanya selama webinar kita 1,5 jam ke depan ya. Untuk membantu proses webinar agar bisa berjalan dengan lancar, saya mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti serangkaian aturan yang berlaku selama webinar. Saya minta bantuan kepada Bapak dan Ibu yang sudah ada di sini untuk bisa menonaktifkan mode suara dan juga mode video selama webinar ini berlangsung ya, sehingga proses webinar bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga meminta partisipasi kepada rekan-rekan untuk bisa mengikuti acara dengan tertib. Dan nanti terakhir di sesi webinar yang terakhir di akhir acara, nanti saya akan berikan semacam form evaluasi kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai webinar ini. Jadi saya mohon bantuannya untuk bisa mengisi form evaluasi yang nanti kami akan bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Hari ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa menarik sekali, yang mana sebetulnya ini rasa-rasanya semua orang mengalami ya, termasuk diri saya juga. Kita semua dalam kondisi pandemi COVID-19 ini beralih ya, bekerja Bapak Ibu ya, dari yang biasa kita bekerja di kantor, sekarang kita harus bekerja di rumah. Selain bekerja di rumah, semua anggota keluarga pun juga kerja di rumah ya. Suami juga kerja di rumah, anak juga harus school from home gitu. Sehingga kok rasa-rasanya pekerjaan kita nggak ada habis-habisnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita runut, wah udah mulai ada pikiran rasanya pengen balik aja ke kantor deh, lebih enak ternyata kerja di kantor ya. Mungkin selama ini kita bermimpi gitu, bagaimana ya kerja kalau bisa dari rumah aja. Ternyata kerja dari rumah juga tidak seenak yang kita bayangkan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan membahas semua itu Bapak dan Ibu akan dibantu oleh pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Ya, kita akan dibantu oleh pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Nanti saya akan perkenalkan kepada Bapak dan Ibu semua siapa pembicara kita hari ini. Sebelum memulai webinar, saya ingin memperkenalkan kami dulu Bapak dan Ibu. Jadi kami ini adalah Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi Universitas Surabaya. Tak kenal maka tak sayang, jadi siapakah kami? Kami ini sebetulnya juga merupakan bagian dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya yang merupakan unit bisnis yang ada di bawah Fakultas Psikologi Ubaya. Kami sudah ada menemani masyarakat Surabaya dan juga Indonesia itu mulai dari tahun 1983, jadi bisa dihitung berapa usia kami, dan sejauh ini kami sudah melayani banyak sekali permintaan layanan psikologi, tidak hanya di Surabaya saja, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Ini sedikit saya juga mau memperkenalkan teman-teman yang biasanya membantu di Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi. Kami memiliki tim Associate Psychologist, kemudian juga didukung oleh tim expert yang juga pastinya merupakan dosen-dosen di Fakultas Psikologi Ubaya. Untuk layanannya sendiri sangat beragam ya Bapak Ibu ya. Kami punya psikotes untuk karyawan, kemudian ada konsultasi psikologi, tes potensi anak remaja, juga pengembangan organisasi. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu juga membutuhkan layanan psikologi, nah PKLP Ubaya salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu pilih gitu ya sebagai mitra untuk kondisi psikologis Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu, mungkin ini juga dua hal yang tidak banyak orang tahu. Selain bergerak di layanan psikologi, kami ini juga mempunyai dua unit bisnis lainnya yang juga berkaitan dengan anak-anak gitu ya, yang lucu-lucu. Nah, kami punya kelompok bermain Sanggar Kreativitas Ubaya, yaitu kelompok bermain untuk anak usia dini 2-4 tahun, dan juga ada Taman Penitipan Anak, ya, yang biasanya banyak sekali nih orang tua yang menitipkan putra-putrinya di Taman Penitipan Anak kami. Itu sekilas tentang PKLP Ubaya. Saya memperkenalkan sedikit tentang PKLP. Nah, sambil kembali ke topik kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang work-family balance while working from home.
dan akan ditemani oleh 2 narasumber yang luar biasa. Saya mau memperkenalkan narasumber kita satu persatu. Mungkin Bu Tiara dan Bu Arti bisa menghidupkan videonya ya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Ibu Maria Francisca Tiara, Magister Psikologi, Psikolog. Beliau ini merupakan Wakil Direktur di Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi Ubaya, yang juga merupakan Associate Psychologist. Selain berkecimpung di PKLP Ubaya, beliau ini juga dosen luar biasanya Fakultas Psikologi Ubaya, jadi juga merupakan tenaga pengajar. Selain bekerja dengan memegang 3 roles yang ia miliki, ia juga merupakan ibu dari 2 orang anak. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya seperti apa nih Bu Tiara nih sepertinya punya tips-tips kepada kita bagaimana nanti menyeimbangkan peran-peran yang kita miliki tanpa juga mengabaikan keluarga yang luar biasa. Beliau menamatkan pendidikan dari Universitas Surabaya, baik S1 dan S2-nya. Kiprah dan karyanya, beliau juga bekerja secara profesional ya, selain sebagai wakil direktur, beliau ini juga merupakan Organization and Development Specialist dan juga sudah sering menangani proyek-proyek ya, baik itu yang skalanya di kota Surabaya bahkan skala nasional ya, sampai proyek-proyek BUMN dan lain sebagainya. Pembicara kita kedua, saya perkenalkan dahulu, ada Ibu Dr. Artiawati Mawardi. Beliau ini merupakan pakar Work Family Interface. Nah, kenapa saya bilang pakar? Karena memang pakarnya. Riset-riset yang dihasilkan sudah banyak sekali sejak tahun 2013 ya. Beliau ini merupakan salah satu pioner dari Work Family Conflict Research di Indonesia, tergabung di proyek 3535 ya, kalau misalnya teman-teman googling, di situ bisa dilihat apa itu Project 3535. Jadi project ini memang Project Work Family Conflict dari berbagai belahan negara. Dan sejak tahun 2017, beliau ini juga bekerja sama dengan Profesor Barbara Benham dari School of Law and Business Berlin, Germany, untuk membuat International Study Work and Family Project ya, yang terdiri dari 35 negara. Jadi Bu Arti ini punya data yang sangat lengkap tentang bagaimana sih kondisi work family conflict baik yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Selain aktif kiprahnya dalam hal riset, Bu Arti ini juga luar biasa dari segi kepemimpinan ya. Beliau ini merupakan direktur dari PKLP, juga pernah menjabat sebagai kepala lab untuk peminatan psikologi industri dan organisasi psikologi Ubaya baik untuk program S1 maupun S2. Bu Arti menamatkan pendidikannya di Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan S2-nya di Applied Psychology Murdoch University, Western Australia, dan yang terakhir beliau sudah mendapatkan doctoral degree dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Sedikit informasi, ini ada buku dari Bu Arti. Nah, ada satu karya yang sudah Bu Arti tulis bersama teman-temannya di berbagai belahan dunia ya. Bersama dengan penulis lainnya kita bisa lihat ada tulisan mengenai work family conflict di Indonesia. Nanti kalau berminat bisa mencari bukunya juga ya, di situ ada kajian yang lengkap tentang work family conflict ini sendiri. Nah, tadi saya sudah perkenalkan, nah mungkin sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Bu Tiara dulu, mungkin untuk menyapa para peserta. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Adel. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu peserta webinar PKLP. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar? Di-mute semua ya. Ya, semoga tidak Bapak bisa mendengar Bu Tiara. Oke, nggak apa-apa. Semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga senantiasa selalu sehat begitu ya. Ya, itu cukup dulu, Bu Adel? Oke, ya. Oke, Bu Tiara. Nanti akan lebih panjangnya saat materi ya, Bu Tiara ya. Oke. Itu tadi sapaan dari Bu Tiara. Bagaimana dengan Bu Arti? Bu Arti mungkin mau menyapa peserta dulu, Bu Arti.
Oke, selamat siang. Terima kasih Mbak Adel. Senang sekali kita berjumpa di saat yang berbahagia dan semoga semua sehat-sehat ya. Terima kasih juga tadi for encouraging introduction dari Mbak Adel. Hanya tadi disebutkan saya mulai meneliti 2013, padahal saya dari 2002 Mbak Adel, jadi udah 2002 ya, sorry belum Bupati. bosen-bosen. Tapi nggak apa-apa. Memang zaman dulu masih orang belum terlalu familiar ya dengan apa sih gitu ya, kenapa bidang ini tuh diteliti, tapi sekarang orang makin terasa apalagi dengan ada WFH ini. Semoga nanti kita bisa berbagi, dan saya lihat di sini banyak sekali para ahli di depan saya, pakar-pakar juga. Selamat siang, ada guru besar, ada para scholars gitu ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Mbak Adel. Iya, terima kasih Bu Arti dan Bu Tiara untuk sambutannya yang luar biasa hangat. Semoga kita semua, pastinya saya yakin Bu Arti dan Bu Tiara, kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran hari ini. Karena ini memang topik yang sangat terjadi gitu ya. Semua orang kayaknya mengalami work-family conflict saat ini. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya mungkin mau informasikan dahulu bahwa hari ini agenda webinar kita nanti akan pertama ada pemaparan dari Bu Tiara terlebih dahulu ya tentang work-family balance pada keluarga. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Arti. Lalu setelah itu kita akan tutup dengan sesi tanya jawab. Nah nanti pada saat sesi tanya jawab, saya mohon kerjasama Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang tersedia. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan yang spesifik ingin ditanyakan kepada Bu Arti atau kepada Bu Tiara, bisa tuliskan nama pembicaranya di depan pertanyaan rekan-rekan sekalian. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama. Untuk materi yang pertama itu adalah tentang menyeimbangkan peran sosial saat bekerja dari rumah bagi ibu pekerja. Wah, ini seperti apa ya? Nanti Bu Tiara akan berbagi kepada kita seperti apa sih cara-cara untuk bisa menyeimbangkan peran sosial yang kita miliki ya, baik peran yang ada di pekerjaan atau peran-peran di keluarga. Oke, baik. Tanpa perlu berlama-lama, saya serahkan kepada Bu Tiara untuk bisa memaparkan materinya. Baik, Bu Adel dan Bapak Ibu sekalian, pada presentasi saya atau paparan saya nanti, seperti yang disebutkan Bu Adel di awal, memang saya akan lebih banyak untuk menyampaikan pandangan praktis maupun pengalaman begitu ya, ketika mengenai work-life balance gitu. Saya mengambil judul Finding Work-Life Balance, bukan Finding Nemo atau Finding Dory ya Bapak Ibu, yang mungkin menonton film kartun atau yang punya putra-putri anak-anak umumnya tahu film tersebut. Nah, oke, kembali lagi. Mengapa saya mengambil judul Finding Work-Life Balance while work from home? Nah, hal itu disebabkan saya melihat fenomena sih di sekitar saya, dari pengalaman pribadi juga, rekan kerja, teman-teman gitu, dan membaca berita-berita menunjukkan bahwa situasi work from home ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap well-being atau kesejahteraan jiwa raga seseorang. Ya, sehingga kalaupun ada dari kita sebelum WFH sudah memiliki work-life balance, mendadak gitu ya, seperti kehilangan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan yang lainnya atau peran-peran kita lainnya, seperti ketika kita menjalankan peran sebagai istri, kemudian peran sebagai ibu rumah tangga, ataupun peran-peran sosial lainnya, seperti itu. Baik, bisa ke slide berikutnya. Oke, nah dalam waktu sekitar 20 menit ini, kerangka dari materi paparan saya seperti yang dapat Bapak Ibu lihat pada slide. Pada awal akan ada pengantar, kemudian poin kedua saya akan lebih sharing mengenai work-life balance dari perspektif individual, begitu. Nah, untuk poin yang ketiga saya akan ajak Bapak dan Ibu melihat pentingnya work-life balance untuk situasi kerja saat ini. Sedangkan pada poin keempat saya akan berbagi pengalaman, jadi lebih banyak berbagi pengalaman dalam
perjalanan saya begitu ya untuk mencari work-life balance ketika WFH. Dan yang terakhir akan ada simpulan. Adapun batasan dari bahasan ini, saya akan lebih banyak menyoroti konteks pada ibu pekerja yang bekerja dari rumah selama pandemik COVID-19 ini. Nah, sebagai pengantar saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merefleksikan, mengevaluasi, ataupun menakar kehidupan kerja ataupun kehidupan kita dengan peran yang lain gitu ya, seperti kehidupan keluarga, ataupun ketika mengambil peran sosial yang lain seperti ketika keterlibatan kita dalam komunitas tertentu dan lain sebagainya. Mari kita akan mulai. Next slide-nya. Minta tolong. Oke. Nah, ini fenomena yang terjadi gitu ya. Kalau saya melihat, mengobservasi begitu. Nah, ini boleh dijawab di dalam hati Bapak Ibu, boleh jika berkenan share di chat gitu. Siapa yang dari kita yang pernah atau bahkan saat ini mengalami seperti slide yang pertama begitu. Jadi kehidupan tidak seimbang dan lebih berat mungkin di luar pekerjaan, peran-peran di luar pekerjaan. Nah, jadi boleh saya sedikit sharing, ada teman atau rekan yang ketika menghadapi perubahan lingkungan ataupun situasi kerja karena imbas work from home menjadi lebih banyak menjalankan aktivitas keluarga, gitu, seperti menjalankan peran sebagai ibu maupun istri di rumah. Jadi lebih riwah begitu ya dengan urusan-urusan domestik begitu. Namun dampaknya tanggung jawab terhadap pekerjaan menjadi kurang optimal. Hasilnya pun atau kurang produktif begitu ya. Kalau dari kacamata kita melihatnya dari tugas-tugas. Jadi beliau ini seringkali mendapatkan komplain dari next proses di pekerjaan yang menunggu hasil kerjanya. Nah, ini fenomena yang pertama begitu ya. Boleh dibantu next slide. Nah, fenomena selanjutnya. Nah, ini juga bisa terjadi dan memang terjadi di antara kita, gitu ya. Siapa yang mengalami seperti kondisi dalam slide tersebut. Jadi kalau ditimbang peran sebagai pekerja ini lebih berat daripada aktivitas perannya. Sebenarnya ini kondisi yang saya alami kalau boleh share gitu ya. Ketika saat pertama kali PKLP Ubaya ataupun Ubaya menerapkan work from home. Stresor yang saya rasakan di pekerjaan sangat berat sehingga saya lebih fokus menyelesaikan beban kerja yang luar biasa banyak. Nah, tentunya kondisi ini membuat ada ketidakseimbangan gitu ya dalam menjalankan peran sosial saya. Oke, slide selanjutnya. Baik, bisa minta tolong dibantu. Next slide. Nah, kalau slide yang ini adalah kondisi yang ideal, gitu ya. Nah, saya yakin dan mengamati bahkan dari data-data peserta webinar kali ini juga sebenarnya ada yang sudah merasakan keseimbangan itu, gitu ya, bisa menyeimbangkan ataupun sudah menemukan work-life balance, jadi bisa menyeimbangkan pelaksanaan dari peran kerja ataupun peran yang lainnya, peran sosial yang lainnya, begitu. Nah, harapan saya dan kami dari PKLP tentunya panitia webinar ini, setelah kita bisa belajar bersama pada siang hari ini, peserta ya dapat menemukan keseimbangan dalam menjalankan peran-peran di kehidupan kerja maupun peran sosial lainnya. Sedikit pengantar dari saya itu, mungkin kita bisa masuk ke individual perspektif work-life balance. Nah, jika membahas mengenai work-life balance, maka akan banyak perspektif yang dapat digunakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih banyak melihat dari perspektif individual. Begitu. Bagaimana maksudnya? Nah, seperti beberapa poin yang Bapak Ibu dapat lihat, kepribadian juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang itu merasa dan berespon, bereaksi terhadap peran di kehidupan kerja ataupun peran sosial lainnya. Dengan kepribadian juga seseorang itu
kita dapat memahami gitu ya cara pandang seseorang. Nah, selain itu, pemilihan cara penyelesaian masalah atau copingnya gitu ya untuk mengatasi stresor antar individu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Hasilnya pun juga menjadi sangat individual. Nah, kalau dari kacamata individual perspektif, work-life balance, poin dasarnya seperti itu. Peran sosial yang melekat juga memiliki pengaruh yang membuat unik gitu ya dari manifestasi dari proses work life balance seseorang. Mungkin saya bisa ambil contoh gitu. Seseorang atau seorang perempuan yang sudah menikah dengan memiliki anak gitu ya akan berbeda gitu ya stresornya ataupun perilakunya begitu ya ketika menanggapi suatu situasi yang kurang atau situasi yang dapat membuat dia menjadi kurang balance begitu. Begitu pula di antara sesama yang sudah menikah dengan memiliki anak. Tentunya akan berbeda antara yang memiliki anak kecil dengan memiliki anak yang sudah dewasa. Begitu seterusnya. Next. Ya. Mungkin secara lebih jelas poin-poin yang saya paparkan tadi dapat dilihat dalam proses pada slide berikut. Kita melihat bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor yang kuat dalam memberikan pengaruh ataupun kontribusi terhadap emosi, sikap, dan perilaku seseorang yang termanifestasi pada karakter kepribadian. Gitu. Kepribadian dan value di dalam diri seseorang dapat mempengaruhi gitu ya cara pandang atau persepsi yang akan terbentuk. Nah, dalam hal ini dapat kita semua rasakan bahwa ada situasi perubahan secara global, yakni situasi dampak dari pandemik COVID-19 gitu ya, yang akhirnya secara langsung mempengaruhi kita semua. Dalam menyikapi situasi perubahan lingkungan akibat pandemik tersebut, setiap orang memiliki pemaknaannya masing-masing. Begitu pula jika dikaitkan dengan work from home. Jadi pekerja memiliki cara pandang atau perspektif masing-masing, tentunya dengan latar belakang kepribadian dan value yang berbeda antar individu. Jadi seseorang akan memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan apa yang dilihat, apa yang dirasakan dari situasi yang dialami saat ini. Nah, hal tersebut akan menentukan reaksi yang dimunculkan. Mungkin saya sudah boleh sharing terkait dengan bagaimana work life saya begitu ya selama WFH ini. Mungkin sebagai pengantar saya sedikit cerita latar belakang pribadi begitu ya. Saya berusia 37 tahun, memiliki 2 anak seperti yang tadi disampaikan Bu Adel. Kebetulan putri-putri, si sulung usianya 9 tahun dan si bungsu usia 4 tahun. Mereka sangat aktif sekali begitu ya, dan sangat senang mengajak bermain. Nah, sebenarnya secara pribadi saya itu bisa dibilang introvert gitu ya, lebih berorientasi pada tugas atau biasa disebut task oriented begitu, dan suka hal-hal yang ataupun sesuatu yang terplanning. Nah, sehari-hari lingkungan saya gitu ya, ketika belum WFH, itu saya mendapat support gitu ya dari ibu yang kebetulan turut membantu anak-anak ketika di rumah dan ada pembantu yang sifatnya warnen. Nah, social support ini saya sangat mendukung aktivitas sehari-hari selama saya bekerja di kantor. Nah, aktivitas saya sehari-hari sendiri sebagai psikolog di PKLP Ubaya dan diberikan kesempatan ataupun tanggung jawab sebagai wakil direktur PKLP dan juga sebagai anggota tim teaching di Fakultas Psikologi untuk dosen luar biasa salah satu mata kuliah. Nah, aktivitas saya dan rata-rata teman-teman PKLP juga dapat dikatakan padat. Jadi gambarannya jika tidak WFH, saya itu bisa berangkat dari rumah pagi jam 6:30, sampai rumah kembali pun sudah di atas jam 6. Itu. Situasi tersebut mungkin bagi sebagian orang itu sudah merupakan
tekanan sendiri ya, tetapi bagi saya secara pribadi itu tidak membuat saya stres yang dapat menyebabkan disfungsional konflik, tidak. Tapi sesuatu yang saya enjoy gitu. Rumah saya juga jauh dan banyak teman-teman bilang, eee, nggak capek di jalan. Ya capek, tapi saya tidak merasa, lelah yang seperti apa, sehingga tidak semangat, itu tidak seperti itu. Nah, hal ini, memang saya sudah beradaptasi ya dengan lingkungan dan tuntutan kerja selama bertahun-tahun. Itu mungkin faktor yang, menyebabkan, saya mendapatkan work life balance saat itu. Singkat cerita, saat PKLP Ubaya memutuskan WFH, muncul kebingungan di dalam diri saya. Di satu sisi banyak target yang harus saya segera selesaikan dengan segala keterbatasannya, begitu ya. Karena kita biasa koordinasi secara face to face, selama WFH ini tidak bisa, begitu ya. Kemudian saya juga, harus melakukan kewajiban saya atau tanggung jawab saya melakukan tutor gitu, biasanya offline menjadi online dengan banyak perubahan di dalamnya tentunya. Eee, nah, itu menjadi tekanan ya, tekanan dan kebingungan, kecemasan yang campur aduk secara pribadi saya rasakan seperti itu. Eee, karena saya bekerja di rumah sebenarnya, karena saya bekerja di rumah, mama saya yang tadinya menjaga anak-anak ini kembali pulang ke Jogja. Dan di sisi lain, dengan berbagai pertimbangan terkait situasi pandemik, saya memutuskan untuk mengistirahatkan juga support system yang lain gitu ya, pembantu saya minta istirahat di rumah. Nah, situasi internal dalam diri muncul gitu, kecemasan saya terkait eee, dampak dari COVID-19. Dan itu membuat ya bisa dikatakan obsesi kompulsi saya bisa kambuh begitu. Situasi lingkungan baru, jadi yang tidak tertata, tidak terplanning sebelumnya membuat, pandangan saya terhadap tuntutan tugas maupun peran sebagai ibu dan istri ini akhirnya saling berkonflik, begitu. Contoh, saat awal kerja di rumah kami, selalu berkoordinasi dengan teleconference gitu ya. Eee, nah, anak-anak ini juga school from home, begitu. Mereka yang tidak tahu teleconference sangat excited juga gitu, ikut nimbrunglah dalam proses koordinasi, rapat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada tangan anak kecil di belakang saya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, sedangkan saya secara pribadi tidak terlalu suka ketika konsentrasi bekerja mendapat gangguan atau ada noise begitu ya. Nah, situasi tersebut membuat perspektif saya terhadap, eee, pekerjaan itu pun dan kehidupan lainnya itu menjadi semakin negatif dan hasilnya pun, saya kehilangan keseimbangan antara peran di kehidupan kerja maupun, peran di kehidupan keluarga, seperti itu. Mmm Nah, kondisi ini sangat individual seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa saja di antara kita, sejak awal itu sudah bisa cepat beradaptasi begitu ya, terkait, dengan perubahan, lingkungan. Jadi persepsi terhadap pekerjaan juga positif, yang dirasakan positif, kemudian persepsi terhadap peran, keluarga, tuntutan keluarga juga, sudah positif begitu, sehingga reaksi yang munculkan itu juga menjadi, sudah positif, menjadi work balance, seperti itu. Nah, next. Oke. Nah, selanjutnya terkait mengapa, penting gitu ya work life balance. Menyambung dari pembahasan pada slide sebelumnya, muncullah pertanyaan ini begitu. Eee, mungkin lebih mudah dengan contoh ketika saya, menghadapi situasi tadi begitu ya, dari hari ke hari ini membuat saya semakin mengalami tekanan. Nah, tekanan terhadap tugas maupun tekanan terhadap peran sosial lainnya. Eee, saya tidak pernah membayangkan sih sebelumnya bahwa bekerja dari rumah itu adalah hal yang mengerikan begitu ya. Situasi, saat awal saya persepsikan dan saya rasakan sebagai situasi yang kacau gitu ya. Saya harus banyak memutar otak untuk mencari alternatif dari permasalahan-permasalahan di pekerjaan.
Namun di sisi lain anak-anak nih selalu ramai, selalu membuat noise gitu ya, dan aktif bermain di mana ternyata rumah sudah seperti kapal pecah begitu. Saya tidak membayangkan karena sebelumnya ketika bekerja di kantor, saya berangkat pagi dan pulang malam, saya tidak melihat aktivitas-aktivitas anak saya sesungguhnya. Dan semua ketika saya pulang sudah beres. Dan baik masalah anak-anak maupun masalah rumah tangga itu sudah beres. Jadi saya tinggal lebih banyak menikmati waktu-waktu santai. Nah, pandangan negatif yang saya miliki kemudian pada akhirnya membuat saya menyerah begitu ya. Dampak gitu ya, ketika saya mengalami ketidakseimbangan itu adalah secara emosi menjadi lebih mudah tegang, mudah marah begitu, dan secara fisik pun terganggu. Ini dampak-dampak kenapa kalau ataupun jika kita tidak menemukan work-life balance begitu. Jadi kalau boleh cerita, tangan saya ini sampai mengelupas karena obsesi kompulsi saya kambuh itu. Jadi bisa bersih-bersih dan ngepel lebih dari 4 kali begitu ya. Seperti itu. Jadi ketidakseimbangan itu menimbulkan saya mengalami ketidakbahagiaan begitu ya, kecemasan berlebihan, bahkan kelelahan begitu. Nah, karena saya memang mempelajari PO gitu ya. Nah, ini kayaknya nih ya saya menganalisis sendiri nih ciri-ciri pekerja yang mengalami burnout deh gitu ya. Karena ada ketidakseimbangan di dalam kehidupan dari peran ganda begitu. Nah, sampai suatu titik muncul gitu kesadaran dari hasil refleksi atau self evaluation. Saya berusaha untuk mencerna situasi baru yang saya hadapi dan pada akhirnya berada dalam satu titik kesimpulan bahwa saya meyakini bahwa semua yang terjadi bukan tanpa maksud. Jadi apa yang terjadi pada saya terkait konteksnya selama pandemik COVID ini bukan tanpa maksud untuk saya secara pribadi dan keluarga. Pasti ada maksudnya. Nah, mulailah dari refleksi ataupun self evaluation itu saya komit gitu ya, tidak boleh seperti ini terus. Nah, perlu langkah ataupun perlu perubahan dalam diri saya. Karena saya menyadari saya menyukai pekerjaan yang saya miliki begitu, dan saya juga mencintai keluarga saya. Nah, oleh karena itu hal tersebut membuat saya perlu mencari work-life balance yang pernah saya miliki sebelumnya. Nah, pada slide ini saya buat gitu ya berdasarkan pengalaman dan referensi pengetahuan bacaan yang saya miliki. Saya mencoba membuat cycle tersebut sebagai sharing saya dalam mencari work-life balance yang hilang selama work from home. So, mungkin langkah pertama itu adalah menentukan niat begitu ya, bahwa saya ataupun Anda yang mungkin saat ini mengalami work family conflict gitu ya, perlu gitu untuk menentukan niat bahwa Anda perlu keluar dari situasi yang tidak seimbang ini gitu. Nah, untuk menentukan niat ataupun untuk memantapkan niat, ini perlu memang diawali dengan proses yang namanya self-evaluation atau refleksi. Ini suatu pengalaman individual untuk mencari makna dari dalam diri kita masing-masing. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya menyukai pekerjaan yang saya miliki dan saya juga mencintai keluarga saya. Nah, hal tersebut membuat saya perlu mencari work-life balance yang pernah saya miliki sebelumnya. Nah, niat tersebut menjadi salah satu langkah awal, langkah penting gitu ya untuk mengubah perspektif yang awalnya itu negatif untuk menjadi lebih positif. Seperti itu. Jika sudah ada niat, nah memang diperlukan keberanian dan kesediaan untuk setting new goals atau menetapkan target gitu ya, target baru. Nah, target ini kita melihatnya target dari kacamata untuk pekerjaan, yaitu tugas, dan target terkait peran-peran sosial kita lainnya, gitu. Nah, jadi target untuk mengerjakan misalnya pekerjaan rumah tangga,
ataupun kita juga harus punya gitu ya waktu untuk rileks atau me time biasanya umumnya orang berkata demikian. Nah, dalam menetapkan target memang perlu kita melihat suatu prioritas. Jika di kehidupan kerja kita mengenal kompetensi time management atau self management. Nah, silakan Bapak Ibu bisa terapkan itu untuk menentukan prioritas gitu ya, mengatur jadwal antara pelaksanaan kerja dan peran sebagai istri atau ibu rumah tangga, misalnya seperti itu. Prioritas ini hendaknya dibuat secara realistis gitu ya. Jangan sampai kita terlalu tinggi untuk menerapkan goals itu sehingga semakin membuat kita malah menjadi stres gitu atau menjadi tertekan. Nah, memang penting bahwa setting target ini perlu kita terapkan dengan hati-hati, perlu kita rencanakan dengan hati-hati sehingga realistis untuk dapat dicapai. Setelah kita tahu tujuan kita mau kemana, maka buatlah to-do list gitu ya setiap harinya, bahkan secara mingguan. Misalnya hari ini tugas apa yang harus diselesaikan, pekerjaan apa yang harus diselesaikan, pekerjaan rumah tangga mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu, mana yang masih bisa dipending. Nah, seperti itu. Ya, memang untuk membuat target ataupun plan gitu ya pada work from home ini lebih banyak yang sifatnya jangka pendek atau operasional gitu. Ya karena memang kita harus optimis gitu ya bahwa kondisi ini akan segera dapat berangsur-angsur membaik begitu. Nah, di dalam membuat suatu perencanaan yang tadi Anda buat itu hendaknya bisa mengakomodasi atau menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Begitu, kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, ada kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan, kebutuhan untuk bersama dengan keluarga atau menuntaskan tugas-tugas rumah tangga, begitu ya, dan untuk waktu pribadi Anda. Gitu. Ini juga hal yang menjadi penting. Nah, mungkin Anda yang gemar untuk ini ya ikut bergabung pada komunitas atau bergaul gitu. Nah, sempatkan waktu pribadi. Mungkin sekarang kan nggak bisa pergi-pergi, kita bisa menggunakan platform tertentu untuk say hey begitu ya bersama dengan teman-teman. Nah, ya support dari teman orang terdekat itu menjadi penting supaya kita juga bisa lebih cepat untuk recovery ataupun mencapai keseimbangan. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga tentunya setelah kita merencanakan maka kita perlu melakukan apa yang telah kita rencanakan. Jadi list yang sudah kita buat kita dapat lakukan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu dengan maksimal begitu ya? Tentunya perubahan ini perlu juga pengkondisian di awal, pengkondisian untuk kita bekerja ataupun untuk mendampingi anak-anak sekolah ataupun untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kalau di rumah saya gitu memang pengkondisian ini jadi meskipun anak-anak tidak pergi ke sekolah tetapi saya kondisikan bahwa mereka setiap hari Senin sampai dengan Jumat mereka dalam kondisi sekolah. Jadi pagi mereka tetap melakukan aktivitas mandi, sarapan gitu ya, kemudian pakai seragam begitu. Nah, untuk siap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, ada juga yang melihat atau perlu pengkondisian begitu ya supaya ini diperlukan supaya Anda menjadi lebih produktif begitu. Ada teman saya yang lebih antusias gitu ya dengan berdandan. Nah, itu boleh saja dikondisikan seperti itu selama output-nya nanti juga akan positif. Nah, dalam pelaksanaan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk memperlancar proses
ini adalah komitmen tentunya ya, integriti gitu ya, untuk menuntaskan tugas. Tidak kalah penting juga komunikasi dan kerjasama dengan rekan kerja, atasan, maupun orang-orang yang ada di rumah. Nah, komunikasi dan kerja sama ini menjadi hal yang penting gitu. Jadi kita perlu mengkomunikasikan apa yang harus kita lakukan gitu kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, setelah Anda melakukan aktivitas tersebut, maka Anda bisa melihat begitu Bapak Ibu bisa melihat hasil yang diperoleh. Coba diukur kembali menggunakan timbangan yang tadi gitu ya, apa sudah seimbang atau masih terlalu berat sebelah begitu. Ciri ketika Anda mendapatkan outcomes atau hasil yang baik adalah Anda bisa produktif, Anda enjoy, happy gitu ya, minim mengalami emosi-emosi negatif. Nah, untuk hasil yang Anda peroleh, berilah apresiasi terhadap diri Anda sendiri mengenai progres yang Anda dapatkan. Nah, langkah selanjutnya Anda tentunya perlu ya melakukan untuk evaluasi begitu, evaluasi dari apa yang telah Anda lakukan, kemudian apa yang perlu ditingkatkan untuk mendapatkan outcomes yang positif begitu. Nah, slide yang selanjutnya, yang terakhir, nah pada simpulan dari paparan tadi, ya mungkin saya sedikit bisa menyimpulkan bahwa menyeimbangkan antar peran sosial yang dimiliki oleh individu itu memang tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil untuk dicapai bahkan untuk ataupun pada situasi saat ini. Challenge diri Anda untuk senantiasa berpikir positif, merencanakan hal-hal positif, melakukan hal positif sehingga Anda mendapatkan sesuatu hasil yang positif. Dengan demikian Anda menjadi pribadi yang produktif, kreatif, enjoy, dan happy. Love your job, love your life. Oke, saya rasa cukup Bu Adel. Semoga tidak terlalu jauh gitu ya waktu dari yang dibutuhkan. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Tiara. Terima Saya kira nggak kasih. terlalu jauh Bu Tiara, karena Bu Tiara men-sharingkan sesuatu yang memang pengalaman pribadi, yang saya yakin ini dialami oleh semua orang Bu Tiara. Dan apa yang Bu Tiara tadi bagikan itu menjadi strategi-strategi juga yang mungkin bisa istilahnya ditiru gitu ya, bagi orang lain yang juga mungkin mengalami hal yang sama. Tapi saya dapat satu hal Bu Tiara, bahwa memang faktor personality diri sendiri itu menjadi hal yang krusial juga ketika kita mau menyelesaikan konflik kerja keluarga yang sedang kita hadapi gitu ya. Karena kita harus tahu juga diri kita, dan juga tadi yang paling penting saya dapatkan dari Bu Tiara itu adalah setting goals, itu juga harus realistis ya. Kadang-kadang kita sangat ingin sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai seorang perempuan, kita selalu ingin perfection gitu. Artinya anak saya harus bagus, di rumah harus semuanya beres, suami juga harus tertangani, masak beres, semuanya oke, pekerjaan juga oke. Padahal hal itu belum tentu bisa kita raih secara sempurna gitu ya, sehingga memang harus kita sesuaikan juga dengan kapabilitas kita. Itu menjadi poin yang menarik untuk saya ya, karena kadang ada juga rasa pengen begitu gitu ya, bagaimana sih caranya biar semua ini bisa selesai gitu ya, biar semuanya bisa selesai bagus gitu, tapi ternyata belum tentu bisa kita lakukan ya Bu Tiara ya. Oke. Baik teman-teman, itu tadi share dari Bu Tiara ya, ada pengalaman pribadinya juga, dan juga ada tips-tips praktis yang memang bisa kita terapkan. Nah, berikutnya saya akan panggil ya, kayak dari mana ke mana. Saya akan panggil Bu Arti. Jauh memang. Jauh saya dari Gresik. Jauh ya Bu ya, jauh dari Gresik teman-teman ya. Jadi kami bertiga ini posisinya jauh-jauh semua, tapi internet, syukurnya ada internet mengkoneksikan kita semua. Ya, tadi kita sudah lihat sharingnya. Nah, sekarang saya mau tahu juga dari Bu Arti, Bu, bagaimana strateginya kita bisa meningkatkan work-life balance yang mungkin ibaratnya jauh dari angan ini, paling tidak bisa agak kita pegang lah, Bu. Itu bagaimana caranya? Ya, saya serahkan kepada Bu Arti untuk bisa sharing kepada kita semua. Ya, silakan Bu. Terima kasih Mbak Adel dan juga Mbak Tiara tadi atas sharingnya ya. Jadi saya juga baru tahu kalau Mbak Tiara ini kehilangan Ningsih sekarang ya. Ningsih adalah para pembantu, para asisten rumah tangga kami yang sangat terandal. Kebetulan saya juga asisten, saya namanya Ningsih. Dan itu memang kalau kehilangan support sistem itu sulitnya minta ampun untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga.
Baik, saya akan menjelaskan secara brief sebetulnya apa sih yang dimaksudkan work-life balance gitu ya. Lalu dalam kondisi seperti sekarang ini yang banyak work from home, apa kaitannya dengan work-family conflicts dan work-life balance. Dan terakhir saya akan juga menjelaskan sedikit tentang strategi meningkatkan work-life balance melalui peningkatan self-efficacy dan perolehan social support. Karena ini berdasarkan beberapa riset saya, di sini juga banyak nih para penelitinya. Di depan saya tuh ada Sofia, ada Ratih, ya, ada Vini, ada Tista, itu semua para peneliti yang di Ubaya. Di luar Ubaya nih ada juga Mbak Gianti yang sebentar lagi lulus jadi dokter atau sudah lulus Mbak Gianti. Jadi ini adalah semua para penggiat work family life gitu ya. Ada Fili juga tadi kalau saya lihat. Jadi ada Wulan. Nah, nanti yang akan banyak bicara tentang work. Saya akan berbicara banyak tentang work family conflict self efficacy. Halo lagi Mbak Gianti. Nah, mari kita lihat mulai ke slide berikutnya, Mbak Adele. Silakan next lagi. Oke. Work-life balance sering di interchangeably used sering dipakai bergantian istilahnya itu kadang terlihat bertumpang tindih dengan istilah work-family balance. Saya pribadi, personally, preferable menggunakan istilah work-family balance. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia mungkin salah satu yang menarik dari hasil riset-riset saya dan tertulis di chapter 10 buku saya tadi, karena masyarakat Indonesia itu sangat family oriented, ya. Artinya walaupun kita misalnya melihat orang itu belum menikah, gitu ya, tetapi sangat sulit terlepas dari ikatan keluarga besarnya. Saya tahu beberapa teman yang di sini juga hadir belum menikah tetapi memiliki orang tua yang tinggal bersama dan kemudian ada kakek, ada bahkan nenek yang tinggal di rumah yang memerlukan perhatian khusus dan ini tidak mudah menjalankan kehidupan kerja dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Mengapa? Nah, silahkan dicek lagi next berikutnya Bu Adele. Next slide. Nah, ini yang menjadi problem. Tadi mengapa Mbak Tiara juga men-sharingkan betapa semuanya itu harus dilakukan dengan perfect gitu ya. Karena kehidupan kerja dan kehidupan keluarga ini adalah dua kehidupan sentral. Dua kehidupan utama pada orang dewasa yang menuntut dedikasi. Ya. Jadi harus bisa menunjukkan prestasi gitu di dalam kedua domain kehidupan ini. Nah, untuk menyeimbangkannya ini tidak mudah tentu saja. Silahkan next, Mbak Adele. Bisa di next lebih cepat, ya. Nah, jadi memang kondisi stable, kondisi seimbang itu sangat perlu diupayakan karena agar kita mendapatkan kesejahteraan psikologis. Nah, kebetulan well-being yang saya banyak teliti yang pendekatannya eudaimonik ya, di mana well-being itu ditujukan untuk seseorang itu bisa mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya secara optimal. Nah, ini memerlukan suatu kondisi yang stable. Nah, silahkan ada next. Nah, konsep work-family balance atau work-life balance perlu diperhatikan bukanlah equal balance dalam arti misalnya waktu yang dibutuhkan, disediakan untuk di rumah dan di kantor itu harus sama persis gitu ya. Walaupun memang pendekatannya banyak, ada yang segi time, involvement, menjelaskannya, tetapi ada dari satu pendekatan lain yang kebanyakan dianut oleh para ahli. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan bahwa sangatlah tidak mungkin kita misalnya harus sama waktunya 8 jam di kantor, 8 jam di rumah, lalu tidurnya kapan ya gitu ya kalau begitu ya. Next, silakan Mbak Adele. Nah, dan ini yang penting, work-family balance itu bervariasi dalam setiap periode waktu ya. Jadi tidak mesti
di dalam satu periode yang sama gitu ya. Jadi ada waktunya gitu ya. Kadang menjadi lebih tidak balance ketika kita baru memiliki anak atau pekerjaan baru, bahkan ketika orang yang sudah memasuki masa pensiun ya. Jadi feel dengan loneliness pun misalnya ya, atau feel dengan tadinya menjadi seseorang yang berkedudukan dan tidak berkedudukan misalnya, itu pun mengalami proses penyesuaian yang tidak mudah. Nah, sehingga seringkali terjadi ketidakseimbangan. Nah, bentuknya balance itu tadi Mbak Tiara sudah menjelaskan sangat baik dengan personal karakteristik ya. Tidak bisa persis sama. Jadi orang yang menggunakan metode tertentu gitu ya juga untuk bisa meraih balance mungkin bisa jadi tidak work well pada orang yang lainnya gitu ya. Jadi perlu dilihat setiap orang itu bisa memiliki prioritas dan kehidupan yang berbeda. Sehingga work life balance ini bersifat pada akhirnya bersifat sangat subjektif ya. Mari kita lihat ke slide berikutnya. Next, Mbak Adel. Jadi, sebelumnya Mbak Adel, yang work-life balance sebelumnya ya. Ini yang paling dipentingkan, ini nggak kelihatan mengapa bertumpuk ya di depan saya. Jadi work-family balance itu sesuatu yang harus diperjuangkan, memang diupayakan. Ya. Ketika kita merasakan balance itu sebetulnya seperti apa sih gitu ya, indikatornya itu ada dua, ini ketumpuk-tumpuk, yaitu job satisfaction and family satisfaction. Jadi ketika orang disebut balance adalah pada kedua domainnya itu mengalami kepuasan. Apa cirinya kepuasan? Ada dua, gitu ya. Sebelah kiri ini kita lihat achievement, bahwa orang itu bisa menunjukkan prestasi. That means karirnya berkembang dengan baik, begitu ya. Kehidupan keluarganya pun begitu, gitu ya. Memiliki beberapa hal yang rewarding buat dia, gitu ya. Dan kemudian juga ada enjoyment. Nah, gitu. Jadi ketika orang itu bisa menjalani sesuatu dengan passionate, tidak merasa tertekan, gitu ya, senang hati gitu ya, itu adalah kondisi balance ya, yang bisa menjadi indikator. Next, ada lagi. Nah, ini yang menarik, masalah work from home. Jadi kalau di badan teori psikologi organisasi itu, industri dan organisasi itu sebetulnya work from home itu di literatur sudah biasa ya. Jadi sudah lama tertulisnya di bagian work arrangement, pengaturan sistem kerja yang secara umum dibagi menjadi dua, yang fix dan non fix, yang fleksibel. Nah, jenis fleksibel work arrangement itu sangat banyak jenisnya. Hanya saja mungkin tidak terlalu common di Indonesia. Misalnya ada yang job sharing. Nah, job sharing itu dulu waktu saya studi itu saya mau bertemu dengan kepala administrasinya, saya baru tahu gitu ya, itu tahun 98. Jadi saya pernah juga mengatakan saya waktu itu berdomisili di Jakarta, memadatkan waktu gitu ya. Tujuannya apa? Nah, flex time terutama yang seperti kita lakukan ini, flex time dan flex place ya, itu merupakan bagian dari work arrangement yang tadinya ditujukan agar para pekerja itu bisa mendapatkan ruang untuk bisa menangani kehidupan kerjanya dan keluarganya atau personal life-nya. Tetapi ini menarik karena ini pun berdasarkan riset saya dengan Pak Darmawan ya di Fakultas Psikologi Budaya juga. Karena flexibility dan work family conflict yang di beberapa literatur sebetulnya harusnya berkorelasi negatif, pada penelitian saya pun terdapat kesimpulan yang menarik karena ternyata justru berkorelasi positif. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Nah, ini ya, mari kita lihat ya.
Nah, itu tadi work family conflict yang akan terjadi itu memiliki dinamik sendiri pada masyarakat Indonesia ya. Nah, sedikit saya membahas tentang work family conflict sebagai satu antecedents atau hal yang bisa, kenapa disebut antecedent itu baik keberadaan maupun ketidakberadaannya itu bisa mempengaruhi ya. Salah satunya tadi antecedent dari work family balance itu work family conflict. Nah, work family conflict atau konflik kerja keluarga ini merupakan konflik peran gitu ya yang terjadi seringkali bila tuntutan di dua domain itu datang bersamaan, sehingga menyulitkan pemenuhan tuntutan tersebut dengan baik. Ya. Oke, next. Adel, minta tolong di next ya. Nah, jadi pada saat work from home, tadi mungkin Mbak Tiara sendiri sudah bisa banyak share ya, bagaimana sulitnya gitu ya, karena tadi kalau tidak di ruang kerja saja, maksud saya tempat kerjanya berbeda dengan di rumah saja itu sudah rentan ya terhadap WFC, apalagi di rumah karena tadi kita adalah masyarakat yang sulit juga. Nah ini penelitiannya Sofi ini nanti boleh nih ya sharing juga. Yang sulit membuat boundaries. Ya. Jadi boundary management di dalam teori WFC itu bekerjanya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural. Ya. Jadi kebetulan di sini saya mengunci ruangan ya. Kemarin saya lupa mengunci ruangan, sedang webinar tiba-tiba suami saya nyelonong mau minta cukur gitu ya. Daripada saya sudah bilang tunggu dulu sebentar ya. Jadi memang bahwa work family conflict itu agak lebih sering mudah terjadi di dalam kondisi work from home. Jadi saya juga ini kebetulan belum publis ya penelitian saya dengan Pak Darmawan. Ini salah satunya yang bisa menjelaskan gitu ya, karena memang tadi set boundaries itu tidak mudah di dalam rumah. Kalau di kantor kan sudah ada, place-nya aja terbatas gitu ya. Next, Mbak Adel. Ya, next lagi. Nah, ya, karena WFC itu, work family conflict itu dapat menurunkan work family balance, sehingga upaya work family balance itu harus memperhatikan atau dimulai dengan pengelolaan work family conflict. Jadi nanti ini sedikit di slide terakhir saya akan lebih banyak membicarakan bagaimana pengelolaan work family conflict based on riset yang saya banyak lakukan. Oke, next Mbak Adel. Satu konsep dulu yang perlu saya perkenalkan gitu ya, bahwa ketika work family conflict itu terjadi, kita perlu memperhatikan pada fenomena bidirectional of WFC ya, karena sifatnya dua arah, sehingga menjelaskan kehidupan kerja dan keluarga itu selalu harus dilihat tidak bisa satu persatu. Ini sebetulnya mulainya dari satu paradigm ya, karena paradigma melihat work family life itu bermacam-macam. Ada yang melihatnya secara separation paradigm, melihat bahwa kehidupan kerja dan keluarga itu berbeda gitu ya. Nah, ada lagi yang kedua, paradigma kompensasi. Jadi kalau kehidupan kerja itu baik, kehidupan keluarga tidak baik, dan sebaliknya. Nah, paradigma yang dipakai oleh para peneliti work family mungkin sejak Ron Russell di tahun 90-an menemukan bidirection of WFC ini, maka dipakai paradigma yang disebut spillover, efek meluas. Ya. Jadi kalau ada masalah di kehidupan kerja, maka akan berefek juga pada kehidupan keluarga dan sebaliknya. Ya. Bisa bersifat negatif, bisa bersifat positif. Ya, jadi sebetulnya kalau cukup waktunya itu saya harus menjelaskan yang positif juga. Tapi yang ini yang kita lihat dulu yang
sering terjadi fenomenanya dulu yang work interview family, misalnya tadi di kantor ada lembur, jadi tidak bisa mengerjakan pekerjaan di rumah, gitu, dan sebaliknya karena misalnya ada anak sakit, sering menginterupsi sehingga sulit untuk fokus. Nah ini family interference with work. Oke Mbak Adela, next. Nah, riset yang cukup konsisten bahwa upaya meredusir WFC itu ternyata banyak dipengaruhi oleh dua variabel gitu ya, atau dua faktor yang disebut self efficacy dan social support ya. Keduanya selalu signifikan. Sini ada Ratih, ada Lintang, dulu di teman-teman S2 ya. Ada Neni dan ada Dandi yang meneliti ini. Kemudian juga ada teman-teman di S1, ada Wulan juga yang meneliti ini. Dan mengapa kedua variabel ini ternyata memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredusir WFC dan akhirnya dapat meningkatkan PFB ya, atau family balance. Dan yang menariknya, yang utama itu yang mana? Dan ternyata yang self efficacy gitu ya, karena yang self efficacy ini yang selalu memiliki sumbangan yang lebih besar, sehingga ini memang supremasi ilmu psikologi, kembali lagi kepada diri kita ya, bukan daripada lingkungan. Nah, apa sebetulnya self efficacy? Silahkan Mbak Adel, saya jelaskan sedikit, walaupun tampaknya teman-teman sudah cukup mengenal ya. Tapi khususnya ini saya beri tanda kurung ya, jadi lebih ke arah work family conflict self efficacy. Mungkin teman-teman yang meneliti masih ingat PFC dan bisa meningkatkan work-life balance itu tergantung kepada keyakinan diri kita dalam mengelola konflik. Ya, bagaimana kita memiliki kemampuan dalam mengelola konflik. Oke, silahkan Mbak. Nah, perlu dicatat self-efficacy ini dimiliki oleh yang kompeten. Jadi orang-orang yang memiliki kompetensi. Kompetensi apa yang dibutuhkan? Nah, karena tadi, next Mbak. Mbak Adel silahkan. Karena kalau kita berbicara dengan topik WF, Work Family Interface, pasti ada 3 hal yang kita bicarakan, yaitu domain pekerjaan, domain keluarga, domain pribadi. Nah, jadi itu yang perlu dimiliki. Tadi Mbak Tiara menjelaskannya, perlu time management, manajemen kerja dengan membuat planning dan sebagainya, itu memang betul hal yang sangat diperlukan ya. Kemudian juga dari sisi keluarga, parenting skill, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan anak gitu ya, kemarin keluhannya seperti itu gitu ya, padahal banyak sekali cara yang bisa diterapkan. Relatif mudah mengatur anak itu sebetulnya ya, hanya memang perlu konsisten untuk membentuk perilakunya. Lalu bagaimana juga domestic core skill kita gitu ya, bagaimana bisa bekerja mungkin secara multitasking atau menggunakan alat bantu tertentu, dan tentunya kepada pribadi kita, bagaimana kita melakukan self management, terutama self control ya. Silahkan next Mbak. Lagi, ada. Nah, ini saya mengambil tips praktisnya bagaimana dong meningkatkan work family conflict self efficacy atau keyakinan diri pada kemampuan kita untuk bisa mengelola konflik kerja keluarga. Saya mengambil fotonya Mbah kita Bapak Albert Bandura ya, karena saya take kredit untuk beliau gitu ya, yang mengeluarkan teori yang sangat komprehensif gitu ya tentang self efficacy. Ya. Pertama, ini tadi juga Tiara sudah menjelaskan, kita perlu punya waktu untuk bisa melakukan sesuatunya dengan tenang gitu ya. Ini yang jarang kita lupa, yang sering kita lupakan. Kadang kita lupa nafas juga gitu ya, maksudnya saking repotnya. Berilah waktu jeda, relaksasi. Kebetulan saya dibesarkan oleh orang tua yang justru tidak membolehkan saya banyak tidur gitu ya. Yogis aja nggak tidur, umurnya ratusan tahun gitu kata bapak saya gitu ya.
Jangan banyak tidur, be produktif, tapi kamu harus bisa relaksasi. Relaksasi 15 menit setara dengan 2 jam. Jadi begitu ya. Nah, nanti lebih spesifiknya bagaimana relaksasi kita akan bisa sharing lebih banyak. Tapi itu, be calm, tenang, karena seperti hukum energi pada umumnya, kalau kita terkuras energinya oleh hal yang emosional, maka kita tidak akan bisa berpikir secara baik, secara efektif. Dan kemudian banyak melakukan positive self-talk. Kalau Bapak Bandura ini juga menyebutnya social persuasion, gitu ya, kalau dia dari luar, tapi banyak mengafirmasi diri. Melihat diri dengan baik, gitu ya, dan kemudian melakukan afirmasi, supaya kita bisa lebih confident, bisa menyelesaikan. Kadang-kadang kan, aduh ini harus diapain lagi, gitu. Everything is okay, everything is fine. Itu biasanya positive self-talk saya, ya. Nah, penting juga ketika relaksasi ini sebetulnya berkaitan tuh ya, nomor 1, 2, 3. Meningkatkan self-awareness dan self-evaluation. Sisakan sedikitnya, kalau saya mau tidur biasanya 20 menit sebelum tidur, itu melakukan kontemplasi ya, apa saja yang sudah saya lakukan hari ini gitu ya. Lalu bagaimana saya bisa memanagenya dengan lebih baik keesokan hari gitu ya. Kadang-kadang kita lupa pada diri kita sendiri karena terlalu banyak berinteraksi dengan dunia luar gitu ya. Dan tentu saja ini yang menjadi masterpiece ilmunya Pak Bandura, bagaimana kita belajar melalui role model. Kita bisa mencari role model yang bisa dijadikan mentor buat kita gitu ya, dengan berdasarkan pengalamannya ataupun apa yang mereka jalani yang sukses di kehidupannya, itu kita bisa adopsi. Next, Badel. Dan dan yang terakhir ini yang perolehan social support. Jadi memang mendapatkan social support itu sumbernya banyak ya, bisa dari rekan kerja, dari atasan, dari bawahan, dari untuk di pekerjaan di rumah, bisa dari suami, dari anak, dari extended family ataupun orang yang dengan kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan support? Tentu saja harus melalui komunikasi ya. Seringkali kita tidak menyampaikan apa yang sebetulnya kita butuhkan gitu ya, atau sungkan. Nah, ini juga dalam penelitian saya salah satunya ada trait agreeableness, karena sungkan menyampaikan kemudian menjadi tinggi konfliknya ya. Misalnya karena tidak sanggup mengerjakan sebetulnya dan bisa dibantu oleh orang lain, tapi dia terpaksa mengerjakan sendiri. Oke, next. Ada. Silahkan. Nah, yang penting juga ini ya, bagaimana meningkatkan kemampuan teamwork, bekerja sama, baik di rumah maupun di kantor, ya. Karena tadi kalau kita mau mengerjakan sendiri itu akan sangat wreck your bones gitu ya, bisa patah semua tulangnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana berkoordinasi di keluarga, kadang ini kalau di rumah saya karena semuanya 3 orang, work from home, 2 orang study from home. Jadi diatur kapan supaya nggak tabrakan pekerjaannya gitu ya, atau diatur juga kapan melakukan domestic course. Biasanya kalau kebetulan asisten rumah tangga tidak ada. Ya, jauh dulu saya waktu studi itu di kulkas itu tertempel jadwal mencuci piring, mencuci baju bagi setiap anggota keluarga. Oke, next. Silahkan Mbak Adel. Nah, ini yang terakhir biasanya selalu saya tekankan, building environmental mastery. Sebetulnya mungkin itu termasuk ke dalam ranah self-management, tetapi saya lakukan di sini, terangkat di sini karena supaya memahami bagaimana sebetulnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kita. Ya. Bagaimana kita memilih lingkungan yang bisa menopang kehidupan kerja dan keluarga, dan bagaimana bekerja sama dengan lingkungan sekitar kita ya, dan ini memang tergantung dari bagaimana kita melakukan kontrol terhadap lingkungan ya. Oke, next. Terakhir kayaknya slide terakhir. Nah, ini yang saya akhiri dengan moto, dengan ini nggak tahu punya siapa, tapi bukan kalimat saya pernah baca gitu ya, lupa dari siapa, tapi dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan cinta hidup lebih indah. Demikian Mbak Adel,
mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Arti untuk sharingnya, strategi-strateginya sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan ya, selain pengelolaan diri sendiri, lingkungan itu juga bisa kita libatkan untuk bisa membantu kita. Saya suka dengan tipsnya Bu Arti, melibatkan anggota keluarga ya Bu, bagi-bagi tugas untuk cuci-cuci gitu ya Bu ya, dan melakukan aktivitas lainnya, sehingga tidak jadi berat sendiri gitu. Iya. Iya. Oke. Dan itu ada hasil penelitiannya Bu Adel. Hasil penelitian dari teman-teman peneliti di Cina itu bisa meningkatkan bonding attachment. Oh, ya betul ya Bu, yang akan dilakukan bersama-sama. Apalagi sekarang work from home semua ya Bu, jadi memudahkan sebetulnya untuk pembagian tugas itu. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab karena waktu kita juga terbatas. Mungkin saya akan pilihkan 2-3 pertanyaan begitu ya yang akan kita bahas bersama-sama. Sudah ada beberapa penanya. Oh ya, adik, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan dituliskan saja pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan. Tadi saya mau bacakan pertanyaan yang pertama ini Bu Arti dan Bu Tiara. Ini ada pertanyaan dari Mirah Laksmi dari Unpad Bandung ini. Pertanyaannya menurut saya menarik, Bu. Karena kadang dua-duanya ini muncul terus yang mana yang harus kita perbaiki duluan ya. Saya akan bacakan ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Pertanyaan dari Mbak Mirah. Untuk bisa meraih work-life balance, manakah yang harus kita benahi terlebih dahulu? Apakah persepsi kita terhadap pekerjaan dan peran di dalam keluarga, atau emosi yang muncul dari konflik yang kita alami? Ya, misalnya emosi marah, kesal, sedih. Nah, itu yang mana? Menurut pandangan Bu Arti atau Bu Tiara, yang mana harus kita solving dulu? Apakah persepsi yang muncul dari konflik itu, atau emosi kita? Oke, silahkan, mungkin siapa duluan yang mau menjawab? Mungkin dari boleh dulu Mbak Tiara. Bu Tiara dulu ya. Oh ya. Atau Bu Arti dulu untuk Bu Tiara. Enggak, pertanyaannya buat Mbak Tiara tadi, nanti saya tambahkan. Oke. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Mirah gitu ya. Nah ini menarik juga gitu pertanyaan, mana duluan gitu ya yang kita selesaikan. Nah memang kalau kita mempelajari emosi dan persepsi itu memiliki keterikatan satu sama lain begitu ya. Nah sebagai contoh memang kalau misalnya kita punya suasana hati yang kurang oke gitu ya, pasti akan mempengaruhi persepsi kita gitu. Semuanya jadi nggak benar gitu misalnya. Nah, tentunya dua-duanya ini juga perlu misalnya berdampingan juga ya. Nah, kalau menurut saya dari emosi terlebih dahulu, nah ini juga individual ya, individual sekali begitu. Cuman kalau saya pelajari dan saya mengalami sendiri, memang kita harus bisa mengontrol emosi terlebih dahulu supaya kita memiliki persepsi yang lebih baik. Misalnya dengan kita memiliki ketenangan, kita bisa mengendalikan emosi kita, maka kita secara kognitif itu bisa menjadi lebih tenang dan bisa lebih jernih di dalam menanggapi stimulus untuk kita respon dengan lebih positif. Kalau dari saya seperti itu, Bu Adel. Iya, mungkin Bu Arti ada tambahan. Iya, betul, setuju sekali dengan Tiara. Mbak Tiara tadi bilang emosi itu memegang peranan yang besar ya. Jadi sekarang tuh orang lebih banyak berbicara positive feeling daripada positive thinking gitu ya. Karena konon gitu, kalau tidak salah kekuatannya 50.000 atau 5.000 kali lipat gitu ya elektromagnetik dari feeling daripada thinking gitu ya, sehingga untuk bisa melakukan sesuatunya lebih baik kita perlu berada di dalam situasi yang tenang dulu, positif dulu begitu ya. Makanya saya menekankan kepada tadi skill yang utama adalah skill self control ya, relax gitu dalam menghadapi berbagai macam persoalan, karena setelah itu barulah kita bisa membantu kita untuk berpikir fokus gitu. Ya. Baik Bu Arti, terima kasih jawabannya juga Bu Tiara ya. Jadi emosi dulu ya Bu ya yang harus kita kendalikan dulu supaya kita bisa berpikir jernih. Jadi harus dikelirkan dulu emosi-emosi marah, kesel, emosi dan lain sebagainya itu ya Bu Arti, Bu Tiara ya.
Iya, Semoga membantu menjawab untuk Mbak Mirah. Ya Mbak Mirah, semoga membantu menjawab pertanyaannya. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua, Bu Arti. Saya ingin membacakan pertanyaan dari Mbak Yusti Aryestiawati. Ya, ini sebetulnya ditujukan spesifik ke Bu Tiara ya. Tapi nanti kita bisa bahas bersama-sama juga. Karena pandemi COVID ini ada dua pertanyaan. Pertanyaannya dua. Yang pertama, kira-kira kalau dikaitkan nih, seperti apa kira-kira gambaran the new normal working style? Jadi katanya kan sekarang kita akan masuk ke era new normal gitu ya. Jadi normal yang kemarin udah nggak berlaku, new sekarang. Terus gimana nih gambaran the new normal itu menurut Bu Tiara dan Bu Arti? Dan kemudian yang kedua, nah ini pertanyaannya agak sulit nih. Jika ada pilihan antara WFH atau WFO gitu ya, atau kombinasi, kira-kira yang mana nih yang lebih better dipilih oleh ibu-ibu muda? Nah, kira-kira better mereka kerja dari rumah, kerja dari kantor, atau kombinasi? Itu yang mana idealnya? Iya. Ini Bu Yusti saya perkenalkan juga, beliau itu pemegang strategic decision di Telkom ya. Jadi mungkin pertanyaannya mau bikin kebijakan baru ya Bu Yusti, teman kuliah saya dulu. Silakan mungkin dari Mbak Tiara dulu ya yang mewakili ya, ibu-ibu muda zaman now gitu ya. Oke, ya. Jadi bagaimana pilihan untuk ibu-ibu muda gitu ya? Wah, ini juga sangat individual pandangannya Bu Yusti. Ya, betul ya. Nah, karena tadi tergantung dari personality, kemudian value, kemudian orientasi seperti itu. Nah, kalau ditanyakan itu ke saya, bisa saja itu jawabannya 50-50 gitu. Artinya bisa work from office, juga work from home, begitu. Sebenarnya ini juga ini juga terjadi pada saya begitu. Jadi bagaimana saya bisa tetap mengaktualisasikan diri, berinteraksi dengan profesional begitu ya, dan bagaimana saya juga masih bisa kontrol keluarga, anak-anak gitu ya, suami dan anggota keluarga yang lain seperti itu. Itu kalau saya dari kacamata saya itu akan menjadi lebih seimbang gitu. Nah, seperti itu Bu Arti, semoga menjawab ya Bu Yusti. Iya. Ini sebetulnya ada risetnya juga. Jadi sebetulnya banyak perusahaan-perusahaan ini sudah mulai menerapkan sistem kerja kombinasi. Aduh, saya lupa nama company-nya kemarin. Pada yang men-sharingkan ini. Jadi ada kayak sistem lotre gitu ya. Kalau yang lahirnya tanggal genap gitu ya, misalnya diberi waktu sekarang 6 bulan boleh work from home, dan kemudian gantian dengan yang tanggal lahirnya ganjil begitu ya. Dan kemudian perusahaan ini melakukan beberapa riset ya, dan ternyata bisa meningkatkan work-life balance-nya dengan signifikan. Jadi memang melakukan sistem flexible work arrangement ini dengan tepat bisa membantu para ibu-ibu muda untuk bisa menyeimbangkan kehidupan karirnya dan pekerja keluargaannya. Karena memang ini banyak sekali riset yang menunjukkan pada ibu-ibu muda tingkat turnover itu relatif tinggi. Jadi apalagi ketika melahirkan anak pertama tidak ada social support, maka banyak orang yang kemudian berhenti bekerja. Nah, ini sangat disayangkan. Padahal orang tersebut potensinya tinggi, kerugian bisa pada organisasi yang sudah mengeluarkan biaya rekrutmen besar, juga pada orang itu sendiri yang tidak dapat mengaktualisasikan potensinya dengan baik. Mungkin saya bisa sedikit tambahkan, Bu Adel, ya terkait untuk memilih konsep gitu ya, bekerja dari mana begitu, itu juga perlu pertimbangan tipe pekerjaannya gitu ya, dan tipe pekerjaannya bisa nggak dilakukan work from home gitu. Kalau tidak bisa,
ya berarti kan memang harus di kantor begitu ya, di perusahaan atau di instansi seperti itu, kayak perawat misalnya gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Ya, itu tambahan sedikit dari saya. Betul. Ya, betul. Iya, oke, Bu Tiara dan Bu Arti. Memang berarti kita tidak bisa langsung memutuskan ya, Bu ya, yang mana yang lebih bagus, apa kita kerja di kantor atau kita kerja di rumah atau combine. Kita harus lihat juga di skilling kita ya, Bu ya. Seberapa banyak kita punya social support, kemudian juga yang paling penting tipe pekerjaannya. Jangan-jangan memang tipe pekerjaannya bisa kita lakukan di rumah ya, justru itu memudahkan. Ya. Oke, terima kasih Bu Tiara dan Bu Arti untuk sharingnya. Saya menjawab untuk Bu Yusti ya Bu ya, untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir Bu Arti dan Bu Tiara dari Mbak Jessica. Saya akan bacakan. Bu, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa work family conflict adalah antecedent sebagai work-life balance. Apakah jika tingkat WFC-nya tinggi berdampak langsung pada WFA menjadi tidak seimbang? Sehingga untuk mencapai work-life balance ini apakah artinya WFC-nya itu harus dibenahi dulu? Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bu Arti dan Bu Tiara terhadap hal ini? Apakah artinya memang kalau mau kita balance tuh WFC-nya harus hilang dulu begitu mungkin Bu? Oke, ya ini konsep yang perlu saya sharingkan dulu. Konflik itu sebetulnya seperti stres ya. Jadi memiliki ruang yang positif juga gitu ya untuk kita berkembang gitu ya. Jadi kalau saya tuh melihat konflik itu tidak mesti berkorelasinya tuh negatif sebetulnya ya. Tapi ini masih sulit juga untuk dibuktikan. Karena kalau kita bisa menghadapi konflik itu dengan baik, maka akan banyak sekali skill-skill kita yang justru menjadi bertambah. Sehingga saya lebih suka dengan istilah pengelolaan, ya, bukan meredusir sebetulnya. Ya. Jadi ketika konflik itu dikelola dengan baik, maka itu justru akan nantinya meningkatkan work-life balance. Tentu saja tadi makanya dibenahi, betul, tapi di optimal ya, kalau dikurangi itu mungkin tergantung stage-nya mulai di mana gitu ya. Kalau memang dia terlalu tinggi, nah itu memang harus diturunkan gitu ya. Tapi kalau konflik itu ada dan itu manageable, itu sebetulnya tidak terlalu masalah ya. Hanya memang tadi tidak kita bisa melepaskan persoalan work family balance ini dari work family conflict, karena tadi merupakan antecedents yang sudah memang teruji, itu bisa mengganggu di dalam level yang terlalu parah gitu Mbak Del. Iya. Oke Bu, artinya dikelola ya Bu Arti ya, karena kadang ada orang juga yang bilang konflik itu penting dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada konflik terus gimana itu ya Bu ya. Yang penting masih manageable Ibu-ibu. Jadi kalau masih manageable, kita ada di posisi yang aman. Tapi kalau tinggi kita memang harus mereduksinya ya Bu ya, menguranginya. Jadi effort kita untuk memanage harus lebih keras lagi. Oke, itu tadi dari Bu Arti. Kalau dari Bu Tiara ada tambahan Bu? Mungkin sebelum kita menutup sesi tanya jawab kita. Ya, saya setuju dengan Bu Arti begitu ya. Kita sebagai manusia tentunya tidak mungkin hidup dengan mulus saja gitu ya, tanpa konflik ataupun tanpa perbedaan pendapat begitu. Pasti ada gitu. Nah, yang penting memang bagaimana kita memanage itu, memanajemen konflik itu. Nah, kalau kondisinya itu di rumah, artinya di saat kita menjalankan multiple role social roles gitu ya, berarti kita perlu untuk memanage peran-peran kita gitu ya, sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang kita miliki gitu. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang penting supaya kita mendapatkan work-life balance. Seperti itu Bu Adel. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Tiara dan Bu Arti yang sudah sharing ke kita semua dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada para peserta, mungkin saya belum bisa membacakan semua pertanyaan ya. Tadi saya lihat ada sekitar 4 pertanyaan yang belum kita jawab sebenarnya Bu Arti dan Bu Tiara. Tapi tenang saja, mungkin kita akan menjawabnya nanti melalui email begitu ya Bu ya. Nanti kita akan jawab pada sesi di luar dari pertemuan ini. Ini ada satu yang mau bergabung, Bu Laila Effendi juga ikut bergabung bersama kita, Bu Arti. Wah, iya, terima kasih. Baik.
Itu tadi sharing dari Bu Arti dan Bu Tiara. Iya, baru saja sepertinya, Bu. Ya. Nah, sebelum kita menutup sesi kita hari ini, ya, semoga teman-teman semua mendapat pembelajaran dan kita semua sama-sama belajar. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin kita mau minta foto bersama dulu, boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh dinonaktifkan videonya, kemudian bisa menampilkan ekspresi terbaiknya. Mungkin selama ini kita di rumah ya, kalau pakai Zoom kita nggak menunjukkan wajah. Nah, kali ini saya mau minta Bapak dan Ibu bisa aktifkan videonya dulu ya. Mungkin kepada host bisa diaktifkan semua video peserta. Wah, ini saya melihat wajah-wajahnya ini, Bu. Luar biasa loh semangatnya di hari Minggu, meluangkan waktu, ya tidak banyak nih orang yang begini nih. Oke, mungkin kepada host bisa langsung difoto saja ya. Oke, saya akan hitung ya Bapak dan Ibu ya. Kita bisa pasang senyum terbaik kita supaya kita tetap semangat ya. Walaupun stay at home, kita tetap bersemangat semuanya. Saya akan hitung seperti biasa lah, layaknya foto biasa ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi Bapak Ibu mungkin ganti gaya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sip. Sudah ya, Kak Dindra sudah di foto ya, Kak? Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk partisipasinya. Kak Adel, hari sebentar. Ini. Iya. Ini ada foto, ini ada yang saya masih di hold. Mungkin satu shoot lagi. Sudah dibuka belum? Oh, peserta bilang, ya. Ya, oke. Boleh foto lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, cheese. Oke. Iya. Sudah ya. Oh iya, satu lagi kepada para penanya yang tadi, 3 penanya yang saya bacakan, kita akan mengirimkan souvenir. Wah, ini tadi saya belum sampaikan kalau kita ada souvenir. Souvenirnya nanti ada berupa tumbler, tumblernya ada tulisan Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi Ubaya, nanti kita akan kirimkan ke alamat rekan-rekan yang tadi pertanyaannya saya bacakan. Gitu ya. Tapi kita kirimkannya nanti setelah kita dibuka lockdown-nya. Begitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar ini ya. Kalau saya simpulkan nih pesertanya tuh luar biasa, tadi saya belum sapa ya. Ada dari yang terjauh, ada dari Ambon, ada dari Kupang, ada yang dari Malaysia juga, Bu Arti, Bu Tiara. Kemudian ada Palangkaraya, Pekanbaru, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, Surabaya, Tangerang, Tasikmalaya, Bekasi, Batam, Banjarmasin, Balikpapan, Jogja, Kediri, dan lain sebagainya. Semuanya sudah bergabung bersama kita belajar untuk hari ini ya tentang work family conflict. Tentunya konflik itu tetap selalu ada, Ibu Bapak. Tapi jangan putus semangat, kita bisa selalu cari cara bagaimana agar hidup kita tetap bisa balance ya, karena memang kita akan hidup di tengah-tengah kondisi ini nih sepertinya tidak bisa kita prediksi, jadi satu-satunya source ada di diri kita sendiri untuk tetap bisa berupaya bersama anggota keluarga yang kita cintai. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang berkenan gitu ya, baik dari segi proses di awal ataupun proses kita menjalankan webinar. Satu lagi saya minta bantuan kepada rekan-rekan untuk bisa menghitung evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat berfungsi untuk kami gitu ya, agar bisa berikan webinar-webinar lain lagi dengan lebih baik. Nah, next webinar PKLP ada topik dari Ibu Ivon dan Sinta ya. Beliau Kepala Sanggar dan juga TPA, topiknya menarik, mengembangkan kecerdasan emosi anak selama masa belajar di rumah. Nah, ini penting nih untuk membantu kita bisa balance UFC-nya ya, dengan membuat anak-anak kita bisa cerdas emosi, otomatis kita lebih mudah mengontrol anak-anak kita di rumah. Ya. Begitu sesi sharing dari kami PKLP Ubaya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya.
Ya,